Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Coba sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah semoga diberi kemudahan, kelancaran dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mbak Ere. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawfir qulubana bil ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basyirah wal iman wal islam wal ihsan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya atas doanya. Sekarang saya absen dulu ya. Yang pertama Falicia Alif Arianata Asmoro, Aulia Salsabila, Tadea Verina Putri, Melani Aulia Rahmawati, Almira Zaskia, Serli Anjeli Putri, Sidela Rasati, Afifatus Nain Zahra, Raubatul Husnia, Atika Tiska Anggana, Tesal Sabila Fikanur Aini. Dan masuk semuanya ya. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kali ini biar semangat ya, kita tepuk semangat dulu ya semuanya. Tepuk semangat. Selanjutnya saya bacakan untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu untuk tujuan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian sedekah ya. Menurut bahasa dan istilah, peserta didik mampu menyebutkan rukun dan hikmah sedekah. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam hikmah sedekah. Terus peserta didik mampu membaca dan menerjemahkan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih ya. Tentang apa kemarin? Infak. Tentang infak ya. Coba dari salah satu anak mungkin ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin, yaitu infak. Pengertian infak ada yang tahu? Oh iya, coba. Infak berasal dari kata anfaqo yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah SWT. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Oke, terima kasih sudah masih ingat ya pelajaran kemarin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini ya, saya bagi kelompok dulu ya. Untuk anak-anak saya bagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 yaitu Falicia Alif Arianata, Aulia Salsabila, Tadia Verina, Melani Aulia Rahmawati, Tesal Sabila Fika, dan Serli Anjeli Putri. Untuk kelompok 1 berada di sini ya. Untuk kelompok 2 Sindela Rasati, Afifatus Naini, Raubatul Husnia, Atika Tiska Anggana, dan Almira Zaskia. Coba sekarang menurut kelompoknya masing-masing ya. Oke, selanjutnya amati gambar di depan ini ya, sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nanti sampai jelaskan dari gambar tersebut, yaitu tentang pengertian sedekah ya menurut bahasa dan istilah. Coba sekarang diskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Diskusikan. Cukup? Oke, terima kasih ya. Setelah mengamati gambar
di depan ini ya, yaitu tentang sedekah. Ya, coba kelompok 1 dulu ya. Jadi kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian sedekah menurut bahasa dan istilah. Mungkin ada yang tahu? Silakan angkat tangan kalau sudah tahu. Saya Ustaz. Oh ya, terima kasih Mbak Sindelaras ya. Silakan. Kata sedekah berasal dari bahasa Arab sodako yang berarti benar. Sedangkan menurut istilah sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Itu pengertian sedekah ya. Selanjutnya yaitu tentang rukun sedekah. Coba tadi kelompok sini berarti sekarang rukun sedekah dari kelompok sini. Mungkin ada yang tahu salah satunya. Silakan mewakili. Saya Ustaz. Oh ya, terima kasih Mbak Rukun Faisal sedekah. Sabila ya. 1. Pemberi sedekah. 2. Penerima sedekah. 3. Sesuatu yang disedekahkan. 4. Ijab kabul. Oh ya, terima kasih ya. Itu rukun sedekah ada 4, yaitu pemberi sedekah, penerima sedekah, terus sesuatu yang disedekahkan dan ijab kabul. Ya. Selanjutnya untuk gambar tersebut yaitu menjelaskan tentang hikmah sedekah. Ya. Tadi kelompok 1, sekarang kelompok 2. Mungkin dari yang mewakili ada yang tahu tentang hikmah sedekah. Silakan. Ya Ustaz. Oh ya, silakan. 1. Sedekah mampu menghapus dosa. 2. Menghilangkan sifat bakhil. 3. Bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Itu hikmah sedekah atau tujuan sedekah yaitu mampu menghapus dosa, menghilangkan sifat bakhil dan bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya kelompok 1 ya, tadi kelompok 2, sekarang kelompok 1 mungkin ada yang tahu tentang macam-macam sedekah ya. Coba ada yang tahu dari kelompok 1 tentang macam-macam sedekah? Saya Ustaz. Oh ya, silakan. Macam-macam sedekah. Sedekah materi yaitu seorang dapat mendermakan barang-barang miliknya kepada orang lain. Sedekah non materi yaitu seorang dapat sedekah dengan tanpa mengeluarkan materi, tapi dengan tenaga, pikiran atau sekedar senyum tulus kepada sesama saudara. Sedekah jariah yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia, karena barang yang disedekahkan masih dimanfaatkan. Ya, terima kasih. Itu ya macam-macam sedekah ya, ada 3, sedekah materi, sedekah non materi dan sedekah jariah ya. Itu macam-macamnya. Selanjutnya ya dasar hukum bersedekah yaitu dalam Al-Qur'an dijelaskan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ya. Coba sekarang dibaca bersama-sama ya kelas ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu
Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Penjelasan dari isi kandungan tersebut ya. Coba ayat 15 16 dijawab atau dipresentasikan kelompok 1 ya. Kelompok 1 kelompok 2? Kelompok 2. Coba kelompok 2 dulu. Silakan untuk pengertian penjelasan dari ayat 15 dan 16. Ada yang tahu? Oh ya, silakan Mbak Husnia. Ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian, sesungguhnya harta itu ialah cobaan dan ujian bagi mereka. Begitu sebaliknya, jika mereka diberi kesempatan rezeki, mereka menganggap Allah menghina mereka. Padahal tidak demikian, sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Ya, terima kasih ya. Itu penjelasan dari ayat yang tadi disebutkan, yaitu ayat 15 dan 16 ya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu ayat 17 dan 18 dari kelompok 1. Coba dari kelompok 1 ada yang bisa? Menyeru dan untuk memberi makan orang yatim, orang miskin. 11 dan 18 sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Oke. Itu dari penjelasan Quran surat Al-Fajr ayat 15, 16, 17 sampai 18 ya. Dan untuk tugas di rumah ya besok yaitu membuat 5 contoh perbuatan sedekah dalam kehidupan sehari-hari baik di madrasah maupun di lingkungan sekitar ya. Contoh sedekah ya. Dan untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu banyak sedikitnya rezeki adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tetap harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mendapatkan rezeki, hendaknya bersyukur dan berbagi kepada sesama, baik infak, sedekah, menyantuni anak yatim dan memberi makan orang-orang miskin dan lain sebagainya. Faham? Nah, ya. Demikian untuk pembelajaran kali ini ya. Sekian dari Ustaz ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa. Dan doa yang dipimpin oleh Ketua kelas yaitu Mbak Rere. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.